Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang saya muliakan, tepat tanggal 26 Desember tahun 2004 terjadilah bencana alam, gempa bumi dan tsunami di Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Manusia tercatat tidak kurang dari 250.000 jiwa yang menjadi korban. Dan bencana alam ini juga meluluhlantakkan rumah-rumah rata dengan bumi. Kejadian semacam ini lazimnya disebut bencana alam atau musibah. Nah, bagaimana sesungguhnya konsep Islam melihat bencana alam ini? Dalam Islam, bencana alam terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, bencana alam berupa ujian. Yang kedua, bencana alam yang sifatnya teguran, dan yang ketiga bencana alam yang sifatnya berupa hukuman. Apa bedanya antara ujian, teguran dan hukuman? Bedanya tergantung siapa yang menjadi sasaran bencana alam itu. Para pendengar yang saya muliakan, mari kita lihat lebih jauh lagi. Yang pertama, bencana alam berupa ujian. Siapa gerangan manusia yang tertimpa dengan ujian? Yaitu mereka yang rajin beribadah kepada Allah, tekun menghindari larangan-larangan Allah, taat melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi tetap kena musibah. Orang-orang semacam inilah yang diberikan ujian berupa bencana alam. Biasanya orang yang diuji itu akan naik kelas. Anak-anak sekolah jika mau naik kelas, jika mau naik semesternya, sebelumnya akan dilakukan ujian, dan biasanya ujian itu akan sulit dilalui. Orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tapi kena bencana alam bagi dirinya adalah ujian, dan apabila dia lolos dalam ujian itu, maka dia akan naik derajatnya. Allah katakan, maqaman mahmuda, saya angkat derajatnya. Apabila dia bersabar menerima bencana alam itu, bahwa segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia naik derajatnya di sisi Allah, menjadi orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kategori kedua, bencana alam berupa teguran. Siapa yang dikategorikan bencana alam berupa teguran? Yaitu mereka yang 50-50. Artinya 50% melakukan kemaksiatan, 50% juga melakukan kebaikan. Salatnya tekun, maksiatnya lancar. Zakatnya jalan, prostitusi juga jalan. Korupsi jalan, salatnya juga bagus. Orang seperti ini perlu ditegur oleh Allah. Hei, kau jangan begitu. Dan tegurannya adalah bencana alam. Yang ketiga, bencana alam berupa hukuman. Siapa yang dihukum? Mereka yang pembuat durjana, melupakan Allah, melakukan kemaksiatan, menjauhi perintah Allah, mendekati larangan-larangan Allah. Orang seperti inilah yang dihukum dengan bencana alam. Nah, sekarang bencana alam di Aceh, apakah dia ujian, apakah dia teguran atau hukuman? Hanya orang-orang Aceh sajalah yang lebih tahu.
apakah dia diuji, apakah dia ditegur, apakah dia dihukum, hanya mereka lah yang tahu. Bencana alam tsunami, tapi di sisi Allah ada yang diuji, ada yang ditegur, juga ada yang dihukum. Biasa saya ketawa dalam hati jika ada orang yang datang sama saya, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak naik haji padahal sudah mampu. Tiba-tiba dia kena bencana alam, dia datang kepada saya, "Ustadz, dicobakah ini ya Ustadz?" Bajiki, siapa bilang kau dicoba? Yang dicoba itu adalah orang yang beriman. Tapi orang yang pembuat durjana, dia bukan dicoba, tapi dihukum di dunia. Aslinya nanti hukuman akhirat. Para pendengar yang saya muliakan, bagaimana sih strategi menghadapi musibah ini? Dalam Al-Quran dijelaskan, strategi menghadapi musibah adalah ista'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai strategimu. Artinya menghadapi musibah ini tak ada pilihan lain kecuali kita bersabar kepada Allah. Siapa orang-orang sabar? Allah katakan, alladzina idza adzabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila tertimpa musibah, dia akan mengatakan segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Strategi yang kedua untuk menghadapi musibah adalah salat. Dalam arti peliharalah salat dalam kehidupan ini. Memelihara salat menurut para ahli tafsir Al-Quran meliputi yang pertama, pelihara dalam arti melaksanakan dan jangan menunda-nunda solat. Yang kedua, pelihara dalam arti solatlah tepat pada waktunya, jangan mengulur-ngulur waktu-waktu solat. Yang ketiga, peliharalah solatmu dalam arti perhatikan rukun dan syarat-syarat solat. Dan yang keempat, peliharalah solatmu dalam arti aplikasikan nilai-nilai solat dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang saya muliakan, untuk meredam murka Allah, untuk menghindari bencana alam, dalam Al-Quran juga dijelaskan. Yang pertama, upaya yang kita lakukan untuk meredam bencana alam, tu'minuna billah, beriman kepada Allah dengan sepenuh hati. Bagaimana orang beriman? Ringkasnya, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan berupaya menghindari larangan-larangan Allah. Yang kedua, warasulihi, beriman kepada Rasul, artinya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ini berarti orang-orang yang menginjak-injak sunnah Nabi, melalaikan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari, sama halnya mengundang bencana alam di permukaan bumi ini. Yang ketiga, wasilatil arham, tegakkan silaturahmi atau hidupkan ukhuwah Islamiyah, tegakkan persatuan dan kesatuan umat. Berarti pula orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang suka bermusuh-musuhan, sama halnya mengundang bencana alam di muka bumi ini. Para pendengar yang saya muliakan, peredam murka Allah yang keempat adalah makmurkan masjid Allah. Hidupkan salat berjamaah di masjid, jadikan masjid sebagai pusat kegiatan pelayanan umat. Para pendengar yang saya muliakan, saya mengakhiri ceramah ini dengan menyampaikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka saya akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Mari kita tutup dakwah kita kali ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga kita terhindar dari musibah bencana alam yang akan menyengsarakan kehidupan kita di dunia ini. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif untuk Suara Selebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.